Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Setelah usia pakai 1 tahun, powerbank Googtech ini masih menunjukkan menurut saya performanya masih sangat bagus. Dengan spesifikasi dia support output daya 150 watt, input daya 90 watt, model PB100P. Nah, kali yang saya tes powerbank ini untuk mencharging ke semua device Samsung Group, mulai dari ponsel yang belum support fast charging ke ponsel Samsung fast charging hingga super fast charging 40 watt, bahkan ke laptop. Intinya Samsung fans untuk melakukan tes ulang powerbank Googtech ini. Seperti apa performa powerbank Googtech ini setelah usia pakai 1 tahun lebih? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Googtech 150 watt 1 tahun yang lalu. Nah, ini saya biasanya menyimpan powerbank itu saya charging 100%. Dan sudah saya buktikan semua powerbank yang saya miliki dengan daya simpan ketika saya simpan ya 100% itu berfungsi dengan baik dan tidak mudah rusak. Nah, ini ya fisiknya setelah usia pakai 1 tahun dia masih berfungsi dengan baik dan nyala normal. Lihat ini. Ini dia struktur tampilan digital display-nya. Ada untuk USB-C 1 sebelah sini, kemudian USB-A sebelah sini. Nah, kalau pengen tahu USB-C 1 dia seperti ini. Nah, untuk outputnya maksimalnya ya ini bisa untuk sekitar 120 watt, kemudian USB-A. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian fisik yang lainnya aman, tidak ada masalah walaupun usia pakainya 1 tahun. Tidak kembung karena ini menggunakan sel jenis lithium ion, sehingga yang jenis silinder ya. Jadi dia itu kerusakannya tidak kembung, tapi biasanya turun performa. Nah, untuk dalam paket pembelian kita akan dapat kabel charger ini USB-C to C yang support daya 6 ampere. Biasanya 6 ampere dikali 20 volt sama dengan 120 watt. Secara warna port ini biru muda seperti ini, C to C. Kemudian ini ada barcode atau QR kode 6 ampere. Kemudian kalau pengen tahu kemasannya dia seperti ini. Secara spesifikasi 10.000 mAh, maksimal outputnya 150 watt, inputnya 90 watt. Nah, seperti ini ya spesifikasinya dia. Silakan dilihat sendiri. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus ini dayanya kurang lebih sekitar 7,5 watt. Ponsel era tahun sekitar 2017, 2016 atau 2018 lah ya, kira-kira segitu. Saya juga kurang hafal. Ini menggunakan port micro USB. Ponsel jadul lah ya, belum support fast charging karena ya era pada saat itu rata-rata kebanyakan menggunakan kabel micro USB. Lihat ini saya hubungkan. Nah, seperti ini. Indikator charging nyala. Nah, ini baterainya terisi 81%. Jadi ya intinya saya melakukan pengetesan berfungsi dengan baik untuk ke ponsel jadul, kira-kira seperti itu. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di ini digital display atau USB Dr. Finersi. Dia seluruh dayanya 5,1 volt kali 1,1 ampere sama dengan 5,9 watt. Secara seluruh daya kurang lebih dia 7,5 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel USB-A dari brand Acer. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 25%. Kita cek dari sisi notifikasi ponsel fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi ini yang aktif FCP dari sisi USB Type-C dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,4 watt. Coba kita cek dari sisi ripple. Nah, lihat ini ripple-nya agak tinggi ya, sudah menjadi langganan. Biasanya kalau lewat jalur USB-A pasti ripple-nya agak tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 94 mV. Coba kita cek dari sisi seluruh daya yang ada di powerbank. Lihat ini dia ini 13,6 watt dengan struktur ampere 1,5 kali 9,2 volt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan powerbank Googtech 6 ampere C to C. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah nyala. Super Fast Charging aktif, start dari baterai 26%. Kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C PPS yang aktif. Ini masih negosiasi daya atau dayanya masih naik. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini perkiraan dayanya sudah maksimal di 23,9 watt. PPS yang aktif dengan seluruh daya 9,0 volt kali 2,4 ampere atau 2,5 ampere ya. Sama dengan 22 sampai 23 watt naik turun.
Kita lihat dari sisi power bank juga dayanya 23, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 43 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan ini Samsung Super Fast Charging 45 watt, adapter chargernya seperti itu. Oke, saya hubungkan sekarang lewat jalur PD dengan kabel bawaan power bank. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,7 kali 2,2 ampere sama dengan 32 watt. Lihat ini. Nah ya, cukup bagus sekali, bisa digunakan untuk charging ke laptop. Lihat ini, dayanya stabil di sekitar 25 watt. Sekarang coba kita cek dari sisi power bank, juga dayanya mencapai 25. Sekarang saya tes dari sisi Ripple-nya. Coba, nah ini Ripple-nya menghasilkan nilai VPP 74 atau 73 mV. Nah, untuk daya segini menurut saya sudah lebih dari cukup ya. Nilai Ripple-nya ya standar, tidak terlalu rendah, tidak terlalu bagus, ya standar lah. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan powerbank QuickTech Super Fast Charging Samsung 2.0 aktif, start dari baterai 4%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 4,3 ampere sama dengan ini 4,39 watt. Nah, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya. Nah, sebentar. Nilai Ripple-nya cukup rendah ya. Dia mencapai VPP cuma 23 sampai 19 mV. Tes speed charging dan real capacity power bank QuickTech 10.000 mAh. Ini lihat tadi sudah saya gunakan charging ke ponsel Samsung ya. Berkurang 1%, anggap ini tersisa 100% ya. Ini kali ini coba akan saya gunakan untuk speed charging dan real capacity juga ke ponsel Samsung Galaxy A36 support super fast charging Samsung 45 watt atau 2.0. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 6%. Super fast charging 2.0 aktif. Karena yang saya kejar speed charging dan real capacity-nya, maka akan saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin tinggi. Kemudian timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai dalam waktu 60 menit powerbank ini mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung dan real kapasitinya mencapai hingga berapa mAh. 30 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Nah, kalau mode ponsel mati harus dimiringkan seperti ini untuk melihatnya. Lihat ini, dalam waktu 30 menit terisi 68%. Bisa dilihat dia 68%, 30 menit. Sudah lebih dari cukup speed chargingnya. Ini kelasnya kelas super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Coba kita cek dari sisi power bank, ini saya dekatkan, tersisa daya 21%. Maksud saya 21 watt. Kemudian persentase power bank tersisa daya 38%. Nah ya oke. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur. Dari sisi ponsel dahulu mungkin. Lihat ini temperatur ponselnya. Hangat normal, cuma 36 derajat Celcius. Lihat ini saya jalan-jalankan. Nah ya hangat normal ya. Coba saya pegang pakai tangan. Hangat normal. Coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Lihat ini. Temperatur power bank juga hangat normal. Lihat ini saya jalan-jalankan. Nah aman. Logikanya power bank 150 atau 120 watt ya. Dibuat charging ke ponsel daya 40 watt ya ringan, tidak terlalu panas. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit atau power bank ini habis, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan real kapasitinya mencapai hingga berapa mAh. 60 menit telah berlalu. Kita cek ini dari sisi ponsel dahulu. Coba saya miringkan seperti ini. Nah sebentar, lihat ini terisi 91% dalam waktu 1 jam. Nah ini sebuah speed charging dari Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Saya cabut ponselnya, saya stop timernya, kemudian kita cek dari sisi power bank tersisa daya 17%. Tes real capacity yang kedua, ini lihat power banknya tersisa daya baterai 17%. Kemudian kita cek dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel Samsung Galaxy A05 ini. Kita cek sebentar menggunakan aplikasi. Wah, lihat ini start dari baterai 1%. 1% itu sama dengan 50 mAh. Tingkat kesehatan baterai good. Baterai tipe Li-ion. Kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang.
Lihat, ini sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif, start dari baterai 1%, petir double juga aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai persentase pada power bank ini baterainya habis, mampu mengisi berapa persen. 12 menit telah berlalu. Lihat ini power banknya, dia tersisa daya persentase baterai 1% dan tidak drop. Nah, ini yang saya suka dari power bank Cooktek. Walaupun usia pakainya sudah 1 tahun lebih, dia bisa mencapai pada hingga tetes terakhir. Cukup bagus ya. Selanjutnya kita tunggu sampai power banknya benar-benar habis total, mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung A05. 15 menit telah berlalu. Nah, lihat ini power banknya sudah mati atau habis total. Coba saya cabut dahulu, kemudian saya nyalakan power banknya. Lihat, sudah 0% atau habis total. Timernya saya off-kan dahulu, kemudian coba kita cek dari sisi ponsel. Nah, ini saya nyalakan. Kita cek menggunakan aplikasi saja untuk mempermudah cara menghitungnya. Lihat ini, tadi start dari baterai sekitar 1%, nambah sekitar di 25 atau anggap 26%. Secara mAh 26% itu 1300 mAh. Jadi ini ya, penambahan yang terakhir power banknya bisa nambah kurang lebih di sekitar 1300 mAh. Tes speed charging power bank Cooktek setelah usia pakai 1 tahun lebih. Ini saya menggunakan kabel bawaan power bank Cooktek ya, yang support ini ampernya 6 ampere, bisa dilihat di sini. Kemudian dia memiliki panjang segini. Lalu ini saya menggunakan adapter charger dari brand Note X yang support daya 140 watt. Secara input daya power bank Cooktek ini support hingga 90 watt, namanya ultra fast input, tapi secara output total maksimalnya mencapai hingga 150 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 0%. Nah, ini sudah jalan, kemudian timernya saya nyalakan sekarang. Kalau pengen tahu input daya secara yang ada di digital display power bank Cooktek, dia mencapai 86 watt. Lihat ini. Kemudian struktur dayanya, lihat ini, 4,4 ampere dikali 19,6 volt. Saya kembalikan lagi. Kalau pengen tahu melihat struktur dayanya dari sisi adapter charger, saya nyalakan. Dia mencapai 90 watt. Nah, jadi kalau menurut saya input daya 90 watt itu dihitung dari adapter chargernya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita cek power banknya. Lihat ini, terisi daya atau persentase baterai 88%. Dayanya tersisa 45 watt dalam waktu 30 menit. Coba kita cek dari sisi ini adapter charger. Coba saya nyalakan, juga tersisa daya 46 watt. Nah, coba kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya, masih dalam kategori hangat normal ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur menggunakan termogan. Lihat ini, dari sisi power banknya dahulu. Nah, lihat, hangat normal. Nah, 43 ya paling tinggi, 43 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya di 51, 52. Coba saya pindah-pindah seperti ini. Nah, ini paling panas di area sini, sekitar 53. Masih panas wajar, tidak panas menyengat. Biasanya kalau di atas 55 derajat Celcius baru panas menyengat. Padahal ini adapter charger 140 watt versus daya input power bank 90 watt. Bayangkan jika menggunakan adapter charger yang dayanya di bawah 140 watt, pasti lebih panas menyengat. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 46 menit telah berlalu. Kita cek ini power banknya sudah terisi full 100%. Dayanya juga lihat sudah 0 watt. Saya stop dahulu timernya, kemudian saya cabut power banknya. Jadi kesimpulannya, power bank Cooktek 150 watt. Walaupun usia pakainya sudah 1 tahun lebih, tapi menunjukkan sebuah performa yang belum mengalami penurunan performa sama sekali. Kemampuan fast chargingnya tadi sudah saya tes, mulai dari ke ponsel Samsung belum support fast charging 7,5 watt hingga ke ponsel Samsung super fast charging Samsung 2.0 40 watt, semuanya support. Nah, bahkan ke laptop Samsung Chromebook buat dia juga support dan tidak drop. Lalu dari sisi kemampuan lainnya, misalnya speed recharging power bank ini juga masih bagus, terbukti dari persentase recharging 0% hingga terisi penuh
hanya membutuhkan waktu sekitar 46 menit. Sama seperti saya melakukan tes 1 tahun yang lalu, speed chargingnya tidak ada bedanya. Lalu dari sisi rel kapasitas juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 misalnya, anggap dia mampu mengisi 90% dari 5000 mAh, anggap terisi 4500. Tahap kedua ke Samsung Galaxy A05 ini mampu mengisi sekitar 1300. Jadi totalnya kurang lebih masih mampu mencapai rel capacity 5800 mAh. Kalau kita melihat dari sisi klaim yang ada di Powerbank QuickTech yang ada di box ini, lihat ya klaimnya. Rated capacity-nya mencapai 5500 dari cell capacity 10.000 mAh. Kalau kita mengatakan rated capacity itu rel capacity-nya, berdasarkan tes dalam usia pakai 1 tahun masih menunjukkan rel capacity mencapai hingga 5800 mAh. Masih cukup bagus sekali di atas dari klaim yang ada di QuickTech ini. Jadi secara keseluruhan performa Powerbank QuickTech ini masih cukup bagus sekali ya. Walaupun usia pakainya masih 1 tahun, dari sisi real capacity, speed charging ke ponsel dan speed recharging tidak ada masalah, belum mengalami penurunan performa. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dalam tes ulang Powerbank QuickTech 150 Watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli Powerbank QuickTech ini untuk mencharging ke semua device Samsung ekosistem, semuanya bisa. Link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.